Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencitraan kali ini berkaitan dengan kalimat yang biasanya akan menjadi senjata pamungkas atau ucapan pamungkas seseorang untuk mencegah kita melakukan atau berbuat sesuatu, yaitu kalimat unen-unen zaman semono. Contoh kasusnya misalnya kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak salah-salah amat, tidak terlalu salah maksud saya, tetapi kita dicegah dengan dalih atau dengan alasan bahwa itu sudah terlanjur menjadi unen-unen wong tua zaman semono, ya, sudah terlanjur menjadi ucapan orang tua zaman semono, zaman lampau. Nah, kemudian akan menjadi pertanyaan saya atau pertanyaan kita generasi ini. Pertanyaan itu adalah, zaman semono itu zaman sepiro? Karena tidak ada ukuran yang jelas di dalam urusan ini, kecuali kalau itu ada penunjukan di zaman. Misalnya zaman semono itu zaman wali kah, zaman kerajaan apakah, itu baru ada penunjukan yang jelas. Misalnya kita mengatakan juga tentang tingginya itu semono, kita menyebut sesuatu, misalnya tiang listrik, itu kan akan ada ukuran jelas bahwa semono itu sudah ada ukuran yang pasti ketika kita menunjuk sesuatu. Tapi kalau cuman ada ucapan unen-unen wong tua zaman semono, itu berarti belum ada ukuran yang jelas. Terus yang akan menjadi panutan kalimat unen-unen zaman semono itu yang mana? Mulai dari star yang mana gitu. Kalau kalimat itu cuma dipenggal sampai di situ, berarti belum ada penunjukan zaman. Ya, ini yang perlu dicamkan, bahwa kalau baru berkalimat unen-unen wong tua zaman semono, itu berarti belum ada penunjukan zaman, penunjukan ukuran yang pas. Jadi setiap wong tua zaman semono itu sudah disebut akan menjadi ucapan unen-unen wong tua zaman semono, karena setiap masa itu ada ucapan-ucapan penting. Pasti ada ucapan-ucapan penting yang mungkin cuman berlaku pada diri sekelompok kecil, keluarga kecil, atau bisa juga ucapan itu, unen-unen itu bisa berlaku untuk masyarakat secara luas. Misalnya ketika dia menjadi penjabat kepala desa, lurah, di periode-periode yang sudah lampau, misalnya di tahun 80-an, tahun 70-an, dan sekarang itu kita sudah bisa menyebutnya itu sebagai unen-unen wong tua zaman semono, kalau menurut saya, karena kita dalam kalimat itu tidak menunjukkan zaman yang pas. Berarti ucapan orang tua di tahun 80-an yang sekarang mungkin juga sudah meninggal, itu termasuk unen-unen zaman wong tua, unen-unen wong tua zaman semono. Itu menurut saya. Contoh kasusnya adalah misalnya ucapan pejabat kepala desa di tahun 70-an yang mengatakan bahwa lapangan ini adalah merupakan aset desa dan tidak boleh siapapun yang memilikinya. Berarti itu adalah unen-unen wong tua zaman semono yang menjadi ucapan penting untuk orang sekampung itu, yang bisa menjadi panutan dalam orang sekampung itu. Jadi tidak akan pernah ada pembolehan secara individu untuk memiliki lapangan itu. Contoh kasus. Nah, dalam hal ini kembali saya ingin membahas yang pertama tadi, bahwa
unen-unen wong tua zaman semono itu berarti misalnya di Margosuko ya, di Margosuko Mbah Kromo lah contoh kasusnya, itu mengatakan bahwa musolah ini saya bangun di tanah saya dan akan menjadi hak milik oleh orang Margosuko, dirawat dan digunakan untuk beribadah oleh orang Margolimbo misalnya, atau Margosuko misalnya. Berarti adalah unen-unen penting wong tua zaman semono yang akan menjadi panutan secara umum. Terus kemudian ketika kita berpikir di sini, di masa ini, di masa sekarang ini, kita membuat kebijakan, misalnya membentuk sesuatu atau memekarkan dusun, bahkan memusnahkan RT, itu di periode yang akan datang, di anak cucu kita, itu juga akan menjadi panutan. Misalnya ucapan yang sekarang ini juga akan menjadi unen-unen wong tua zaman semono di periode anak cucu kita itu. Karena zaman semono di dalam hal ini itu tidak ada ukuran yang jelas tadi itu. Itu ya, memang agak rumit ya. Bisa kalau ada persoalan baru kita bahas lebih detail. Saya tidak bisa karena ada beberapa contoh kasus yang sebenarnya harus saya ungkap dalam video ini, tapi tidak bisa divideokan secara penyebar luasan seperti ini. Jadi ini cuma untuk mukadimah saja. Jadi intinya adalah unen-unen wong tua zaman semono itu masanya sangat panjang, sangat luas, sangat tinggi, dan tidak ada ukurannya. Ucapan ini akan menjadi ucapan penting, atau akan menjadi unen-unen wong tua zaman semono di periode anak cucu saya yang akan datang. Demikian penceritaan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.